Vina dan Eki bahkan Peggy berawal dari sini. Di tanggal 6 April 2016 ada tragedi kapal penyelundupan narkotika di pelabuhan Cirebon yang saat itu pas banget ayah anda Eki sedang bertugas di bagian narkotika sebagai kanit. Kita tahu sendiri di mana ada narkotika dan kapal besar sebagai alat transportasi pengiriman, udah pasti itu mainan mafia. Dan mafia sekelas besar ini udah pasti backingannya penguasa. Sebenarnya hal-hal seperti ini sering terjadi, cuman baru kali ini ditangani. Dan di tanggal 27 Agustus 2016 muncullah tragedi Vina dan Eki. Apa ini sebuah kebetulan atau sebuah pembelajaran untuk orang-orang yang sudah menggagalkan bisnis-bisnis para mafia tersebut untuk mengedarkan narkotika? Jadi lu tahu kan kenapa aparat-aparat di Cirebon lambat sekali menangani kasus Peggy? Karena dia tidak mau kejadian yang dialami oleh bapaknya Eki terjadi pada mereka-mereka sendiri. Sampai sini udah paham? Dan yang menjadi janggalnya, ketika penangkapan 8 tersangka itu dilakukan oleh Satres Narkoba. Bahkan pengacara dari 5 terpidana tersangka pun heran, kok bisa Satres Narkoba tangkap tangan pelaku pembunuhan? Udah nggak masuk akal kan dari sini juga. Dan dari 8 tersangka itu kebanyakan ditangkap tanpa alat bukti, hanya berdasarkan pengakuan sendiri. Itu tersangka yang sudah bebas yaitu Saka. Kalau dia mengaku sebagai tersangka karena diintervensi, sebenarnya nyambung juga sih. Seharusnya kalau gue jadi Saka ngapain pusing-pusing untuk bersuara? Toh gue udah bebas ini, bener nggak? Tapi dia mencoba menyuarakan hal-hal yang benar. Dan dari persidangan kasus yang pertama 8 tersangka, ada saksi dari Saka yang penjelasannya tidak didengarkan sama sekali, bahkan disumpah pun tidak. Itu keterangannya ketika diwawancari Kang Deddy. Pengadilan yang dijalankan lebih percaya pada AF yang di situ tidak hadir dalam persidangan tapi disumpah sebagai saksi. Gimana nih tanggapan para netizen Indonesia? Apakah bisa 8 tersangka ini dikatakan hanya kambing hitam dari seseorang untuk meluapkan emosi? Ya, dalam sebuah kasus harus dicari kambing hitam jika orang-orang yang kita percaya untuk menegakkan hukum tidak bisa menersangkakan tersangka asli. Dan pernyataan Aep ini sangat berbeda karena Aep bilang Peggy ini salah satu teman dari terpidana yang sudah dipenjara. Tapi Linda dan tersangka-tersangka yang sudah menjadi narapidana, bahkan Saka, tidak mengenali siapa itu Peggy. Jadi pertanyaannya, apakah Peggy menjadi kambing hitam selanjutnya atau Peggy memang benar-benar tersangka? Seorang Ibtu Rudiana pada waktu itu sedang menangani bubuk yang melalui kapal. Ya, kalau dulu zamannya SBY itu kan saya bilang ada seorang bandar yang namanya Corby lolos dari Indonesia ini karena suap uang. Itu pertama, kalian masih ingat kasus Corby? Itu melibatkan yang namanya anak seorang penguasa yang tatonya dihilangkan. Sekarang ini jadi ketua PAN juga kan. Nah itu satu. Kedua, seorang itu ya Rudiana, bapaknya Eki, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi merinding bulu kudus saya, sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar, diketahui oleh anaknya Eki. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu, itu dipanggil kembali seharusnya. Dia mengetahui itu. Seorang orang tua Eki ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Eki. Atas suruhan bandar lah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Eki. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam dan sebagainya. Tidak. Intinya, kuncinya, hari ini saya mencurigai seseorang caleg PKS yang belum lama ini menangkap Peggy Setiawan yang pakai jenggot itu. Itulah salah satu, kalau mau tahu kalian seluruh rakyat Indonesia, kunci utamanya. Saya kan udah bilang, bongkar itu semua. Ya, bandar itu sangat dekat dengan orang yang menangkap Peggy Setiawan, seorang yang namanya buruh bangunan itu ya, kuli bangunan. Itulah orangnya. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Saya berani taruh. Itulah orang salah satu kuncinya. Salah satu kuncinya itu ya. Saya mencurigai yang namanya caleg PKS itu mantan caleg PKS ya. Saya bukan fitnah.
Tapi salah satu orang itu adalah menyuruh yang namanya anak geng-geng motor ini, termasuk yang namanya Peggy lah, Aldo lah, orang yang memukul yang namanya Eki itu adalah Aldo, suruhan si Bandar. Oke, suruhan si Bandar. Si Bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli. Tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu. Termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu. Ya. Itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Ya, pelaku utamanya bernama Aldo. Kita nama samaran Aldo ini kita nggak tahu. Ya, nama samarannya Aldo itu ya. Jadi polisi singkat kata saja. Semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang penjara-penjara itu. Betul, mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahi lalat itu. Satu yang bertahi lalat itu, saya tahu. Dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya. Ya, saya udah bilang ini semuanya karena uang. Uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu, ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri, ya, kepolisian, tolong itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang. Dia ya. Itu yang menangkap Peggy Setiawan ya. Nah, itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas. Ya, jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya. Betul, mereka tidak memukul. Ya, mereka tidak memukul, tapi mereka ini dibayar seorang bandar. Bandar bubuk itu melalui kapal yang ditangani oleh orang tuanya Eki, yaitu itu Rudiana. Ya, saya menolong-tolong ya, selamatkan yang namanya bapak itu, seorang orang tua Eki ya. Ini dalam pengawasan seorang jenderal berpangkat. Karena backingan bandar itu orang berpangkat tinggi di kepolisian negara kita ini. Ya, itulah bobroknya hukum di Indonesia. Ya, jadi untuk bapaknya Eki, ya, yaitu bapak itu Rudiana, saya mohon ya, ini kasus anaknya betul dia udah menutup, tapi kasus yang diketahui oleh bapak mohonlah dibuka mulut. Salah satu kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang